Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Jika Anda masuk akal, maka bersikaplah masuk akal, Yunxiao mencibir, jika Anda tidak masuk akal, maka jadilah tidak masuk akal. Luo Chunru berkata, ini bukan sesuatu yang bisa kamu abaikan, itu normal bagi murid-murid istana Shen Xiao untuk menyimpan dendam padamu, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan melakukan sesuatu yang tidak sejalan, bahkan jika Junting benar-benar bersalah, Anda seharusnya tidak memenjarakannya. Wajah Yunxiao menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, maksud Penatua Chunru adalah agar aku membunuhnya. Kamu sangat kurang ajar, tentu saja. Aku akan membiarkannya pergi. Luo Chunru tertegun sejenak sebelum dia berkata dengan marah. Haha, lepaskan. Omong kosong. Yunxiao mencibir, sungguh sekelompok wanita tua yang dingin, tidak ramah, dan bengkok, jelek, bodoh, dan bodoh. Jika bukan karena kalian para wanita bodoh, Hongyan dan aku tidak akan seperti ini, dan istana awan ilahi tidak akan menyegel gunung, Anda tidak bertobat, dan Anda secara membabi buta sombong dan dangkal, Anda tidak dapat ditebus gunung yang telah kamu segel selama 20 tahun terakhir telah. Kamu sangat berani. Luo Chunru sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, setiap kata dari kutukan ini begitu menusuk sehingga wajahnya bengkok. Para tetua lainnya juga berteriak marah, dan niat membunuh terus meledak dari tubuh mereka, aura formasi 9 orang langsung naik, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat di udara yang terus menekan Yunxiao. Gu Feiyang, kamu sudah terlalu jauh. Gu Sanshan juga berkata dengan marah. Terlalu banyak, itu benar, kata Yunxiao sambil mencibir, hanya saja kalian cabul tua tidak mau mengakuinya. Kenapa kamu masih berbicara omong kosong dengannya? Turunkan dia dan lempar dia ke neraka Avici untuk menjalani kesengsaraan, langsung mengulitinya dan potong tulangnya. Seorang wanita tua berbaju abu-abu menggertakkan giginya karena kebencian dan hampir menerkamnya untuk menggigitnya. Wanita bodoh, kamu ingin membunuhku. Tatapan Yunxiao setajam pisau saat menyapu wanita tua itu, menyebabkan dia mundur beberapa langkah karena ketakutan. Tetua Wei Cui, jangan takut. Luo Chunru berteriak, kita bisa membunuhnya dengan 9 bulan yang menerangi formasi langit ini. 9 pria itu segera menggeser kaki mereka dan mulai bolak-balik di sekitar Yunxiao. Yunxiao hanya merasakan auranya berubah, dan saat 9 pria itu bergerak, dunia terbalik, mereka setinggi gunung dan sehalus air yang mengalir, seperti kuda tua yang menunggu untuk mengejar kuda mereka, berambisi untuk menempuh perjalanan 1000 mil, dan seperti mengejar bintang dan bulan, dunia telah berubah. Yunxiao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, meskipun wanita-wanita bodoh ini memiliki hati yang bengkok, seni bela diri dan teknik arai yang mereka pelajari semuanya yang terbaik di dunia. Dia belum pernah melihat 9 bulan bersinar di formasi langit sebelumnya, itu pasti diciptakan oleh leluhur jenius dari Istana Awan Ilahi, metode kultivasi yang tak tertandingi seperti itu sama briliannya dengan galaksi di Istana Awan Ilahi. Saat dia memikirkan hal ini, pedang seperti wilau datang diam-diam dari belakangnya, Luo Chunru tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang lebih dulu. Pada saat ini, formasi diatur seperti bintang, seolah-olah kekuatan bintang-bintang telah turun dan dikombinasikan dengan bilah, meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Yunxiao menggerakkan tubuhnya dan dengan anggun mengulurkan 2 jari, dengan lembut menekannya di bagian belakang pedang. Seluruh cahaya pedang langsung meredup, dan auranya tersebar. Ekspresi semua orang berubah drastis, itu adalah pedang yang telah dipadatkan dengan kekuatan formasi, tetapi sebenarnya dipatahkan olehnya dengan begitu mudah. Faktanya, gerakan Yunxiao hanya terlihat elegan, saat ini, kekuatan fisiknya jauh lebih kuat daripada basis kultivasinya, dan dia hampir mengumpulkan semua kekuatan fisiknya dalam 1 jari itu. Wajah Luo Chunru juga berubah drastis, tetapi dia tidak panik, wajahnya berkedut saat dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kirinya dan mengarahkan jarinya ke dahi Yunxiao, seberkas cahaya melesat keluar dari ujung jarinya. Tanpa tergesa-gesa, Yunxiao membentuk jari-jarinya menjadi cakar dan langsung memadamkan cahaya, lalu meraih kedua jari Luo Chunru.
Sebuah cincin dengan pancaran jari yang sangat tajam melesat seperti sutra. Luo Chunru merasakan jari-jarinya menjadi dingin, seolah-olah akan terputus kapan saja. Dia sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menarik tangannya. Pada saat yang sama, 8 orang lainnya mengubah posisi mereka, dan lingkungan mereka menjadi berbintik-bintik. Yun Xiao segera merasakan beberapa serangan datang dari arah yang berbeda, yang tidak mungkin untuk diwaspadai. Dia segera menarik cakarnya dan membentuk segel tangan di depannya, membentuk dharma emas dengan 3 kepala dan 6 lengan. Ekspresi pada The Three Faces berbeda, ada yang mengejek, ada yang mencibir, dan ada yang kedinginan, namun, mata mereka semua dipenuhi dengan kebanggaan dan kesombongan, seolah-olah mereka tidak menaruh siapapun di mata mereka. Sihir macam apa ini? Begitu tubuh emas transendensi muncul, itu segera menyebabkan orang-orang di sekitarnya berteriak khawatir. Suara-suara itu agak panik. Tubuh kirinya meraih pedang ilahi bintang destroyer, menyapu teratai hijau yang mekar satu persatu, berubah menjadi niat pedang tak berujung yang menebas ke segala arah. Tangan kanannya memegang palu surgawi, yang berubah menjadi sambaran petir yang berkedip-kedip di atas awan. Langit dipenuhi dengan dunia hijau. Di bawah pengaruh pancaran pedang dan kilat, serangan 8 tetua lainnya dipaksa mundur. Namun, mereka bersembilan mengubah langkah mereka, dan seluruh formasi mulai berputar. 9 dari mereka terbagi menjadi 4 di depan dan 5 di belakang, maju ke depan seperti irisan. Perasaan ketajaman yang tak tertandingi lahir, seolah-olah pedang berharga yang tak tertandingi sedang menebas. Di bawah serangan bersama 9 orang, awan di seluruh puncak gunung diwarnai dengan sentuhan merah, seperti matahari terbenam. Murid Yun Xiao menyempit, saat aura tajam mendekatinya, dia merasakan sedikit rasa sakit di kulitnya, seolah-olah pisau baru saja dengan lembut memotongnya. Orang harus tahu bahwa tubuh fisiknya telah membuka 7 gerbang tubuh ilahi, langsung mencapai kekuatan luar biasa dan ilahi. Jika tidak, dia akan terluka parah oleh kekuatan yang begitu kuat. Namun meski begitu, serangan 9 orang itu masih membuatnya merasa tertekan. Dia mundur 3 langkah untuk menghilangkan ketidaknyamanan yang ekstrim, dan kemudian keenam lengannya membentuk segel pada saat yang sama. Ketiga segel itu melesat ke langit dan menyatu menjadi satu, berubah menjadi naga emas ganas yang menghantam jatuh. Mengaung, tubuh naga bersinar dengan cahaya keemasan, dan sisik di atasnya bersinar terang. Itu seperti sinar cahaya surgawi yang melesat ke awan saat membombardir formasi. Ledakan, kepingan salju tak berujung bergetar, memenuhi langit dengan bintik-bintik putih, yang kemudian menguap dan menghilang. Para murid istana Shen Xiao semua merasakan dampak dari kekuatan yang besar dan perkasa. Sejumlah besar orang dikirim terbang, dan beberapa bahkan jatuh langsung ke puncak gunung. Di tengah kepingan salju putih yang tak terhitung jumlahnya, cahaya keemasan yang ganas masih bergetar di puncak gunung. Itu dipaksa mundur oleh pasukan gabungan 9 orang. Cahaya 3 warna menyembur keluar dari tubuh Yun Xiao, dan kekuatan besar terus mendorongnya kembali. Luo Chunru tertawa liar, haha, Gu Fei Yang, kamu datang dan pergi dengan mudah 20 tahun yang lalu. 20 tahun kemudian, Istana Awan Ilahi tidak lagi sama seperti semula, tetap di sini selamanya. Kesembilan dari mereka bergabung, dan kekuat seluruh gunung terus berkumpul. Sebuah parit yang dalam diukir di tanah di puncak gunung. Yun Xiao sudah mundur ke tepi tebing. Jika ini terus berlanjut, dia akan dipotong menjadi 2 bahkan jika tubuh dewanya kuat. Meskipun Luo Chunru dan 9 lainnya berada di atas angin, keterkejutan di hati mereka bahkan lebih kacau daripada kepingan salju di langit. Di bawah 9 bulan yang menerangi formasi langit yang telah mereka gunakan, bahkan para ahli alam transendensi ilahi akan dikalahkan. Qi Lei, gadis tali, dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Li Yun Xiao di depan mereka bahkan lebih kuat daripada ketika dia melawan Duan Jue yang gelap utara, dan mereka tahu bahwa dia memiliki artefak Sein bersamanya, serta beberapa ahli yang sangat kuat. Tapi, pada saat ini, Yun Xiao sendiri telah memaksa 9 tetua untuk bergabung dalam formasi pertempuran, dan mereka tidak bisa mengalahkannya untuk waktu yang lama. Min Lei merasa sedikit pusing, seolah-olah dia tahu hasilnya tidak bagus. Saat itu, Hong Yan bahkan tidak bisa tinggal di rawa awan yang indah dengan bantuan seluruh medan. Bagaimana kamu bisa ikan kecil memiliki kemampuan untuk menyombongkan diri seperti ini? Yun Xiao melambaikan 6 tangannya pada saat yang sama,
masing-masing memegang bola cahaya keemasan di telapak tangannya, kemudian, dia melemparkannya ke depannya, yang berubah menjadi pusaran emas. Ledakan terjadi. Dia membuat segel tangan dan pusaran emas tiba-tiba meledak, aura kekerasan menelan naga emas 3 segel dan menghentikan formasi 9 orang. Kemudian, tubuh Dharma Iblis sejatinya muncul dan berdiri di puncak gunung, tubuhnya menjulang tinggi ke awan. Roh raksasa itu menundukkan kepalanya dan melihat ke tanah, tangannya dengan cepat membentuk segel dan menekan dari ketinggian 10.000 meter, menekan 9 orang itu. Alam tak terbatas, segel sihir iblis sejati. Ini adalah teknik iblis. Apa yang harus kita lakukan? Seru Wei Cui. Emosi gelisah muncul dari formasi, dan formasi gunung mulai retak. Jangan panik, Luo Chunru berteriak, dengan kita bersembilan bekerja sama, bahkan jika pihak lain berasal dari alam dewa 10 arah, kita akan tetap mati. Formasi 9 orang berubah lagi, dari bentuk baji, mereka tersebar seperti burung dan binatang buas, tetapi pada kenyataannya, mereka masing-masing mengambil langkah mereka sendiri dan tidak mengacaukan. Ledakan, segel Dharma Iblis sejati menghantam langsung di puncak gunung, dan kekuatan iblis yang tak terbatas meledak, menelan murid-murid istana Shen Xiao ke segala arah. Semua murid, lari. Cilei terkejut, turun dari puncak hujan salju. Lebih dari 100 sinar cahaya terbang turun dari puncak gunung, meledak seperti kembang api. Setelah roh raksasa iblis sejati membuat segel, itu juga berubah menjadi 3 kepala dan 6 lengan, ke-6 tangannya membentuk segel tangan, dan awan bintang iblis hitam berputar-putar di sekitar roh raksasa itu, menyapu awan di langit. Yun Xiao diam-diam memuji 9 bulan yang menerangi susunan langit, tanpa kerjasama dari susunan, 9 orang ini pasti sudah lama mati di tangannya, tapi sekarang, dengan kombinasi susunan, mereka benar-benar menekannya dan membuatnya tidak mungkin untuk melarikan diri. Setelah segel Dharma Iblis sejati membombardirnya, meskipun mereka bersembilan tampaknya telah bubar, mereka masih menahan formasi susunan dan menjebaknya di dalamnya. Seni bela diri Istana Awan Ilahi memang mengejutkan, ini luar biasa. Yun Xiao memujinya dari lubuk hatinya, selain kekaguman, ada rasa dingin di matanya saat dia berkata, namun, kalian bawahan tidak cukup berbakat, kamu telah mempermalukan leluhur Istana Shen Xiao. Apa yang kamu bicarakan? Sekelompok omong kosong, sialan. Dia masih berbicara omong kosong bahkan ketika dia berada di pintu kematian. Luo Chunru menegur dengan marah, para tetua, gunakan jurus pamungkasmu dan bunuh dia. Iya, beberapa suara dingin dan tegas terdengar, meskipun tetua lainnya mengerutkan kening, mata mereka juga bersinar dengan tekad. 9 tetua masing-masing membentuk segel tangan, dan aura di tubuh mereka terus naik, dengan cepat mencapai puncak. Lampu merah melayang di atas 9 orang seperti hantu, itu adalah nafas kental dari 9 orang dan berkumpul di bawah kekuatan susunan. Ki iblis yang tak terbatas itu perkasa, tetapi tidak bisa melahap cahaya, sebaliknya, ia terus mundur. Bulan ke-9 menyinari langit, jari seperti matahari. Luo Chunru tiba-tiba berteriak keras dan mengangkat segel di tangannya tinggi-tinggi. 8 orang lainnya juga mengangkat tangan mereka pada saat yang sama, semua kekuatan di tubuh mereka terus ditarik oleh lampu merah dan berkumpul di dalam, membentuk matahari yang besar. Di bawah kekuatan matahari yang besar, cahaya iblis di sekitar tubuh iblis sejati mulai surut. Mata Yun Xiao berkedip saat dia memuji, formasi yang luar biasa. Luo Chunru tertawa mengerikan dan berkata, kamu masih berpura-pura tenang ketika kamu akan mati, apa gunanya itu? Pergi ke neraka, jari matahari yang hebat. Kekuatan matahari besar yang besar turun seperti bola api besar, menekan ruang di sekitar Yun Xiao dan membuatnya tidak mungkin untuk melarikan diri. Pakaian Yun Xiao mulai terbakar di bawah kekuatan jari. Seolah-olah hanya ada jari raksasa yang tersisa di dunia, rasanya seperti dewa telah turun ke dunia fana dan hendak menghancurkan semut sampai mati. Yun Xiao telah berubah menjadi manusia api raksasa, dan tekanannya telah membakar lebih dari setengah dari seluruh puncak gunung. Dalam api yang mengamuk, cahaya 3 warna bersirkulasi di sekitar tubuhnya, dan matanya semerah darah. Roh raksasa iblis sejati juga berdiri di udara, 3 wajahnya dengan warna yang sama dengan air gelap. Tiba-tiba, roh raksasa itu meraih cleaver tulang agama di awan bintang iblis dan menggerakkannya perlahan, seluruh tubuh roh raksasanya mulai gemetar hebat.
Tidak hanya roh raksasa iblis sejati, tetapi bahkan Yun Xiao tidak bisa menahan gemetar, tampaknya dia tidak tahan dengan jari matahari yang besar, tetapi pada kenyataannya, dia tidak tahan dengan kekuatan senjata iblis 6 jalan. Dentang, suara gemetar keras terdengar di udara saat roh raksasa itu mengeluarkan pisau, sayangnya, itu hanya ilusi dan bukan tubuh nyata. Pedang itu terus bergetar di nebula iblis, jelas, penghancur tulang agan sedang ditarik keluar, sayangnya, itu tidak cukup kuat untuk mengeluarkan tubuh aslinya. Meskipun itu hanya bayangan pedang, saat roh raksasa iblis sejati menghunus pedangnya, ia segera menebas matahari yang besar. Ledakan, bayangan pedang memunculkan sepetak kegelapan pekat, yang benar-benar melawan kekuatan matahari yang besar. Ini tidak cukup, murid Yun Xiao menyempit, itu tidak cukup. Setelah gagal mengekstrak senjata iblis dari 6 jalan, tubuhnya stabil dan terus menjadi iblis, pola iblis yang tak terhitung jumlahnya menutupi tubuhnya, dan bunga teratai putih muncul di tangan kanannya. Setelah itu, cahaya pedang bersinar terang dan menyilaukan bahkan dalam api, bahkan mengisolasi api di sekitarnya, nyala api matahari yang besar tampaknya menari secara tidak normal, mengungkapkan rasa takut yang sangat kuat saat mereka melarikan diri ke kejauhan. Satu pedang memotong merah, satu kematian meninggalkan orang itu. Tebasan pedang, bintang. Saat pedang agama roh raksasa iblis sejati bersentuhan dengan jari matahari yang besar, itu hancur dalam beberapa tarikan napas, seluruh roh raksasa iblis sejati mulai runtuh, menghilang bersama dengan pantom pedang. Matahari yang besar mengusir iblis, dan awan gelap di langit langsung menyebar, mengembalikan langit yang cerah ke keadaan semula. Namun, saat Luo Chunru merasa gembira, cahaya putih yang menakutkan melesat ke langit, itu bercampur dengan kekuatan iblis yang tak terbatas dan kekuatan api yang bisa membakar segalanya. Ledakan, cahaya hitam dan nyala api putih mengalir ke jari matahari yang besar, kedua kekuatan sombong bertabrakan, dan semua salju di puncak hujan salju langsung mencair, seolah-olah matahari yang terik telah meledak di langit, kekuatan penghancur menutupi eluru pegunungan dan melonjak di langit di atas rawa awan yang indah. 9 tetua semuanya gemetar, kekuatan menakutkan mengalir ke tubuh mereka, dan mereka semua terluka parah, 9 bulan yang menerangi formasi langit rusak dalam sekejap. Ke-9 dari mereka memuntahkan seteguk darah saat mereka dikirim terbang dari langit. Puncak hujan salju menjadi sunyi, tidak diketahui terbuat dari apa istana ungu itu, tetapi tidak rusak di bawah benturan, seolah-olah itu sudah ada sejak zaman kuno, dan terus-menerus menatap rawa awan yang indah. Apakah dia sudah mati? Apakah Li Yun Xiao sudah mati? Murid-murid istana Shen Xiao yang tidak melarikan diri semuanya terkejut, mereka melihat sekeliling dengan ketakutan, berharap menemukan tubuh Yun Xiao, tetapi ternyata sebaliknya. Kekuatan benturan barusan terlalu kuat, mereka tidak hanya tidak bisa membuka mata, tetapi bahkan indera ilahi mereka ditelan oleh akibatnya, mereka tidak bisa merasakan apa-apa. Pada saat itu, semua orang merasa bahwa mereka kecil, seperti setetes air di lautan. Baik wajah Cilei dan Xianlu menjadi pucat, mereka saling memandang, dan hati mereka dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Mereka yakin bahwa itu Yun Xiao tidak mati karena pukulan itu sekarang, tetapi mereka tidak bisa memastikan apakah dia terluka parah. Namun, untuk membunuh 9 tetua sendirian, dan dalam keadaan menyiapkan 9 bulan yang menerangi formasi langit, kekuatan semacam ini sudah sangat menakutkan. Dia kembali, Gu Feiyang yang menakutkan itu telah kembali. Min Lei bergumam dengan suara yang hanya bisa dia dengar, dan pikirannya hampir kosong. Namun, gadis Flux itu berada tepat di sampingnya dan mendengarnya dengan jelas, seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar saat dia berkata, di seluruh istana Cakrawala Ilahi, hanya Tuan Istana yang bisa melawannya, apakah semuanya akan terulang setelah 20 tahun? Zilei bingung, pertempuran, bagaimana jika saya kalah lagi? Tidak ada jawaban untuk pertanyaan ini, dan tidak ada yang bisa menjawabnya, Xianlu juga tetap diam. Tiba-tiba, beberapa berkas cahaya mendarat di puncak, mereka adalah para tetua yang telah dikirim terbang, ke-9 dari mereka telah kembali, tidak ada yang meninggal, tetapi mereka semua terluka parah, beberapa dari mereka bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap, hampir merusak yayasan seni bela diri mereka. Wajah ganas Luo Chunru segera berkerut saat dia melolong, keluar. Gu Feiyang, keluar dan bertarung sampai mati. Bersembunyi seperti ini,
apakah kamu masih menginginkan wajah? Apakah Anda masih kaisar bela diri Vanquisher yang tak kenal takut dari masa lalu? Keluar dari sini!" Tapi tidak peduli bagaimana dia berteriak, seluruh aula ungu terdiam. Tidak perlu berteriak, dia sudah pergi. Tiba-tiba, sebuah suara tua datang dari aula ungu, dan kemudian sosok merah muncul di depan semua orang. Itu Ying Luo. Baik Cilei dan gadis tali itu tercengang, mereka mengerutkan kening dan melihat sosok merah itu, punggungnya membungkuk, wajahnya sudah tua, dan rambutnya serba putih. Dia memegang tongkat di tangannya dan berdiri di tengah angin, gemetar seolah-olah dia akan naik ke surga kapan saja. "Ah!" Mereka berdua berseru pada saat yang sama, seolah-olah mereka telah memikirkan sesuatu. Ekspresi wajah mereka menjadi sangat terkejut dan luar biasa kaya. Wajah Luo Chunru dan 9 orang lainnya juga sangat berubah. Mereka buru-buru berbalik dan membungkuk kepada wanita tua itu, berteriak serempak, "Salam, Penatua Agung Zihan." Itu dia." Gadis tali itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget dan segera menutup mulutnya, seolah menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia buru-buru berlutut dengan kedua lutut. Cilei tidak berani ceroboh, keterkejutan di hatinya tak terlukiskan, tetapi dia lebih bahagia. Dengan orang ini di sini, kekuatan Istana Shen Xiao dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Ada juga banyak murid yang bingung, mereka jelas tidak terbiasa dengan nama wanita tua dan Zihan, namun, ketika mereka melihat 9 tetua begitu hormat dan menebak sesuatu dari kata-kata Grand Elder, mereka tidak berani gegabah dan buru-buru mengikutinya. Wanita tua berpakaian merah itu mengenakan pakaian yang sangat cerah dan menarik. Dia berkata, "Gu Fei yang sudah pergi, tidak perlu berteriak di sini." Luo Chunru terkejut dan marah pada saat yang sama, bahwa Gu Fei yang telah melangkah terlalu jauh. Dia adalah musuh bebuyutan Istana Awan Ilahi kita, saya harap Grand Elder bisa membunuhnya. Yan Zihan meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jika aku tidak keluar, apakah menurutmu Gu Fei yang akan pergi?" Hati mereka bergetar saat mereka akhirnya memahami situasinya. Jika Grand Elder tidak ada di sini, aula ungu akan dihancurkan, dan Yun Xiao akan diserap oleh kekuatannya. Jika tidak, mereka akan berada dalam bahaya. Luo Chunru sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara dan tergagap untuk waktu yang lama. "Kamu boleh pergi." Xin Han melambaikan tangannya, "Jika Anda tidak memprovokasi dia, dia tidak akan datang untuk memprovokasi Anda. Aku juga berlanjut di tahun-tahunku, dan aku tidak ingin merepotkan kalian junior lagi. Jika itu tidak membahayakan keselamatan puncak hujan salju ini, saya tidak akan mengambil tindakan apapun. Kalian semua bisa pergi." Luo Chunru sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi warna merah di depannya telah menghilang. Aula ungu itu kosong. "Tetua yang hebat, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Yang lain semua berkumpul untuk membahas tindakan pencegahan. Luo Chunru juga frustrasi, dengan kecerdasannya, bagaimana dia bisa tahu apa yang harus dilakukan. Dia hanya bisa berteriak, "Apalagi yang bisa saya lakukan?" Tetua tertinggi pertama telah mengatakan untuk mundur dan mengirim orang untuk menyelidiki. "Segera laporkan kembali jika ada berita tentang Gu Fei Yang." "Iya," yang lain menjawab, tetapi mereka semua memiliki ekspresi serius. Gu Sanshan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, jadi bagaimana jika dia melaporkan berita itu? "Bahkan dengan kekuatan gabungan kami bersembilan dan medan, gunung, dan sungai dari rawa awan yang indah dan puncak hujan salju, kami masih tidak bisa mengalahkannya. Jangan bilang padaku bahwa kita akan pergi dan mengepung dan memusnahkannya setelah kita mendapat berita." Ketika dia mengatakan ini, semua orang terdiam. Meskipun sangat tidak menyenangkan untuk didengar dan membuat orang lain mengerutkan kening karena tidak senang, setiap kata itu benar dan tidak dapat disangkal. Luo Chunru memutar matanya dan berkata, "Kita akan menyeberangi jembatan ketika kita sampai di sana. Apa gunanya mengajukan begitu banyak pertanyaan sekarang? Kita akan berbicara setelah kita mendapatkan beberapa informasi tentang dia." Ya, kamu benar." Semua orang setuju serempak. Segera, puncak hujan salju mendapatkan kembali kedamaiannya dan semua orang turun gunung. Hanya saja roh lonceng begitu indah sehingga menciptakan lautan awan. Akumulasi salju yang telah menumpuk selama bertahun-tahun telah tersapu, dan menjadi agak putus asa, kehilangan warna asli dan energi spiritualnya. Berita pertempuran di puncak hujan salju dengan cepat menyebar ke seluruh istana Shen Xiao.
semua orang membicarakannya, setiap kali mereka bertemu, mereka harus berbicara tentang pertempuran, atau itu akan tampak ketinggalan zaman. Segera, berita itu begitu menakjubkan sehingga tidak dapat dikenali. Pertempuran itu sangat brutal, langit dan bumi hancur, dan seluruh puncak hujan salju diratakan. 9 tetua tidak bisa menghentikan Gu Fei yang pada akhirnya, guru istana ditangkap di depan ribuan murid. Aku khawatir dia akan diinjak-injak oleh Gu Fei yang. Kamu berbohong melalui gigimu, lihat ke atas, bukankah puncak hujan salju masih ada? Jangan bicara omong kosong jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Akulah yang menyaksikan seluruh pertempuran di puncak gunung. Pada akhirnya, orang yang ditangkap bukanlah tuan istana, tetapi tetua tertinggi pertama yang selalu tinggal di puncak hujan salju, Gan Zihan. Ke Zihan, nama ini sangat asing, karena dia adalah tetua tertinggi pertama, dia seharusnya sangat tua. Mengapa kamu menangkapnya? Hehe, siapa tahu. Dikatakan bahwa tetua Supreme pertama juga cantik yang menakjubkan ketika dia masih muda. Mungkin Gu Fei yang memiliki selera seperti ini. Kamu harus tahu bahwa Gu Fei yang juga tidak muda. Itu benar, pria seperti dia bisa mendapatkan semua jenis wanita cantik muda. Mungkin dia lelah bermain dengan wanita muda dan cantik dan seleranya menjadi berat. Omong kosong apa yang kalian semua bicarakan? Sebuah suara dingin dan tegas tiba-tiba berteriak. Beberapa murid perempuan yang membuat tuduhan tak berdasar segera menjadi pucat karena ketakutan. Mereka buru-buru membungkuk dan berkata, "Salam, Penatua Sanshan." Gu Sanshan masuk dengan wajah muram, matanya menyapu wajah beberapa orang dan berkata dengan suara dingin, "Omong kosong macam apa yang kamu sebarkan? Berhati-hatilah dengan apa yang Anda katakan, sepertinya aku telah lalai untuk mendisiplinkanmu, dan kamu menjadi melanggar hukum. Ketika sesuatu terjadi, bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Kami tahu kami salah, tolong hukum kami, Penatua Sanshan." Murid-murid perempuan sangat ketakutan sehingga mereka berlutut dan terus bersujud memohon belas kasihan. Gu Sanshan sudah dalam suasana hati yang buruk, dan dengan luka-lukanya, dia tidak bisa repot-repot memperhatikan mereka. Dia berteriak, "Keluar, kalian semua, pergilah menerima 100 cambuk masing-masing." Beberapa dari mereka sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat. Cambuk itu pasti sangat menakutkan, tetapi mereka tidak berani tidak patuh. Mereka semua melarikan diri dalam satu file dengan wajah cemberut. Saat dia melihat murid-murid perempuan pergi, Gu Sanshan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Dia buru-buru menutupi dadanya dan duduk bersila untuk memadatkan Yuan Qi-nya dan mengatur pernapasannya. Dalam pertempuran barusan, dia menderita luka dalam yang sangat kuat dan bertahan sampai sekarang. Ketika dia mengingat kekuatan Gu Fei yang saat ini, dia tidak bisa menahan gemetar, terutama di usianya. Dia baru berusia 20-an, bakat seperti itu tidak bisa lagi digambarkan sebagai menakutkan, tetapi belum pernah terjadi sebelumnya. Memikirkan hal itu, emosi di hatinya berfluktuasi dan dia tidak bisa tenang apapun yang terjadi. Luka-lukanya berangsur-angsur meluas. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan berteriak, "Siapa itu?" Sesosok putih muncul di depannya entah dari mana. Dia memegang kotak giok di tangannya dan berkata, "Saya punya beberapa pil penyembuh dari Laut Utara, mereka akan sangat berguna untuk luka Penatua Sanshan." Seluruh tubuh Gu Sanshan terkejut saat dia berteriak, "Gu Fei yang, mengapa Anda di sini? Minum obat Anda." Istana Shen Xiao adalah sekte nomor 1 di dunia, ada semua jenis obat penyembuhan yang tidak bisa kita dapatkan. Pergi sekarang. Aku telah memasang penghalang di sekitar area ini, kata Yun Xiao. Itu tidak akan berhasil jika Penatua Sanshan ingin berpura-pura berteriak untuk seseorang. Ketika dia berteriak barusan, Gu Sanshan memang telah menggunakan teknik bela diri gelombang suara dalam upaya untuk mengirim pesan keluar dari summit yang sendirian sehingga semua tetua bisa bergegas. Namun, dia tidak menyangka bahwa pihak lain sudah mengambil tindakan pencegahan. Dia tiba-tiba teringat bahwa orang di depannya tidak hanya memiliki kultivasi yang mendalam, tetapi juga orang yang pintar dan banyak akal. Hatinya tenggelam dan dia berkata dengan tegas, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Yun Xiao meletakkan kotak giok di depannya dan berkata, "Aku tidak punya niat buruk, saya hanya ingin melihat Hongyan. Saya harap Penatua Sanshan dapat mengatakan yang sebenarnya, di mana Hongyan? Anda bisa menyerah pada ide itu." Gu Sanshan mencibir, "Aku tidak akan memberitahumu bahkan jika aku mati." Yun Xiao sedikit mengernyit dan berkata,
mengapa kamu memiliki prasangka yang begitu besar terhadapku? Juga, Penatua Sanshan, sebaiknya Anda tidak melakukan sesuatu yang bodoh, kamu terlihat sangat serius, seolah-olah ingin mempertaruhkan nyawamu, jika kamu satu-satunya yang mati, itu akan baik-baik saja, tetapi jika orang lain di sekte datang ke sini, hehe, kamu tidak akan menjadi satu-satunya yang mati. Gu Sanshan tiba-tiba gemetar, bukan karena dia terkejut bahwa Yun Xiao telah melihat melalui pikirannya, tetapi karena apa yang dia katakan itu benar, bahkan jika dia memecahkan penghalang di sekitarnya dengan serangan yang mempertaruhkan nyawa dan memanggil sesama muridnya, siapa yang bisa membunuh pria di depannya ini? Baru saja, mereka bersembilan telah membentuk formasi, dan bahkan jari matahari yang besar tidak berdaya melawannya, sekarang mereka semua terluka parah, jika mereka benar-benar bergegas, mereka hanya akan mencari kematian. Dia berjuang sejenak dan berkata dengan tegas, jangan lupa bahwa masih ada tetua tertinggi pertama ke Zihan di puncak hujan salju, aku tidak percaya bahwa dia tidak bisa menaklukkanmu dengan kemampuannya. Yun Xiao tersenyum dan berkata, wanita tua itu memang memiliki beberapa keterampilan, dia bisa memaksa saya untuk mundur, tapi apakah menurutmu dia bisa membunuhku? Jika saya tidak salah, dia masih mengandalkan medan rawa awan yang indah untuk menopang hidupnya, jika dia meninggalkan puncak hujan salju, dia akan mati tanpa aku harus melakukan apapun. Omong kosong, sungguh omong kosong, Gu Sanshan berteriak kaget dan marah, tetapi ada kepanikan di matanya, jelas, dia mempercayainya di dalam hatinya, meskipun dia tidak tahu mengapa Yun Xiao membuat tebakan seperti itu, dia mempercayainya. Di antara para tetua abnormal di istana Shen Xiao ini, Penatua Sanshan dianggap normal, Yun Xiao menghela nafas, jika tidak, saya tidak akan datang. Kepada Anda, jika saya benar-benar ingin melakukan sesuatu pada istana Shen Xiao, atau jika Anda semua benar-benar membuat saya kehilangan kesabaran, maka saya akan mulai dengan wanita tua itu, ke Zihan, saya tidak percaya saya tidak dapat mengetahui keberadaan Hong Yan. Jangan berani. Gu Sanshan berteriak ketakutan, suaranya bergetar, jelas, dia percaya bahwa pihak lain akan berani melakukannya, rasa ketidakberdayaan muncul di hatinya, seolah-olah semua pertahanannya runtuh. Dinginnya mata Yun Xiao semakin kuat saat dia berkata, kesabaranku terbatas, jika saya tidak segera mendapatkan jawaban, saya akan membunuh semua murid Anda di puncak yang sepi ini sebelum saya membunuh wanita tua ini. Jangan. Gu Sanshan benar-benar menyerah, dia memohon dan berkata dengan suara gemetar, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu mencari Hong Yan? Wajah Yun Xiao ditutupi dengan lapisan es saat dia berkata dengan dingin, aku sudah lama ingin memberitahumu tentang ini, tapi pernahkah kamu memberiku kesempatan untuk mengatakannya? Dia secara singkat memberitahu Gu Sanshan tentang Luo Yunsang dan spekulasinya sendiri, yang membuatnya tercengang. Ini, bagaimana ini mungkin? Pikirannya menjadi kosong sesaat, dia tidak bisa membayangkan bahwa itu pihak lain telah menerobos masuk ke Istana Awan Ilahi untuk menyelamatkan murid-murid Istana Awan Ilahi. Dan spekulasi tentang Gu Qingqing dan Batu Pelangi sulit dipercaya. Aku sudah menceritakan keseluruhan ceritanya, dan aku hampir kehabisan kesabaran, kata Yun Xiao dingin, jika Penatua Sanshan masih tidak mau memberitahuku, aku akan memotong cabang puncak awan yang menyendiri. Wajah Gu Sanshan menjadi pucat ketika dia merasakan niat membunuh yang ganas, dia mengertakkan gigi dan berkata, saya memiliki satu kondisi terakhir, bisakah Anda melepaskan Han Junting? Dia adalah murid langsung Tuan Istana, jika sesuatu terjadi padanya, Anda tidak akan bisa menjawab kepada Tuan Istana. Aku akan memberi tahu Hong Yan tentang ini, kata Yun Xiao, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Gu Sanshan berpikir dalam hati bahwa dengan hubungannya dengan Tuan Istana, Han Junting kemungkinan besar akan baik-baik saja, jadi dia tidak memaksanya. Tuan Istana pergi ke tempat warisan yang ditinggalkan oleh leluhur Gu Qingqing, di mana Yunsang sekarang, tanah yang tidak bisa kembali. Alam yang tidak bisa kembali. Apa? Yun Xiao berteriak kaget dan marah, aku tahu ada yang salah dengan nama itu. Di mana tanah yang tidak bisa kembali? Saya hanya tahu bahwa itu berada dalam lingkup pengaruh prefektur 1000 gunung, tetapi saya tidak yakin di mana tepatnya, jawab Gu Sanshan. Prefektur Gunung 1000 negara bela diri kuno di wilayah barat. Murid Yun Xiao menyempit, dan dia mengerutkan kening.
Sekte terbesar di kerajaan bela diri kuno adalah Prefektur Seribu Gunung, itu diturunkan dari keluarga kerajaan dan bisa dikatakan sebagai organisasi terkuat di seluruh kerajaan bela diri kuno. Area di bawah yurisdiksi Prefektur Seribu Gunung bahkan lebih besar dari seluruh kekaisaran bela diri kuno karena Prefektur Seribu Gunung pasti dapat mengelola wilayah di bawah yurisdiksi kekaisaran, namun, area yang dapat dikelola oleh Prefektur Seribu Gunung tidak dapat dikelola di kekaisaran bela diri kuno. Kerajaan bela diri kuno berdekatan dengan 5 gunung awan, di mana Gu Qingqing telah menyegel monster itu. Mungkinkah ada hubungan antara keduanya? Setelah hening beberapa saat, Yun Xiao berkata, apakah ada orang dari Prefektur Seribu Gunung yang tahu di mana tanah yang tidak bisa kembali? Entahlah, Gu Sanshan menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, aku akan mempercayaimu kali ini, kata Yun Xiao, jika Anda berbohong kepada saya, nyawa semua murid awan soliter akan menjadi harganya. Kamu pengecut. Gu Sanshan ketakutan. Aku tidak punya waktu untuk bermain game denganmu sekarang. Yun Xiao mendengus dingin, karena istana awan ilahi memperlakukanku seperti musuh, mengapa aku harus mengasihani kamu semut? Mereka yang seharusnya dibunuh secara alami akan dibunuh. Gu Sanshan merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin, suhu di halaman kecil sedingin musim dingin di bulan lunar ke-12, pria di depannya menghilang dalam sekejap. Dia tidak peduli dengan luka-lukanya dan buru-buru berubah menjadi seberkas cahaya untuk menuju puncak hujan salju. Sesaat kemudian, di puncak gunung lain, hanya ada satu susunan teleportasi, beberapa murid yang menjaga barisan sudah berlutut di samping, gemetar. Tekanan yang berasal dari tubuh Yun Xiao telah secara langsung menghancurkan keinginan spiritual mereka untuk bertarung, dan mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan keinginan sedikit pun untuk melawan. Segera, lampu susunan menyala, dan sosok Yun Xiao perlahan menghilang ke dalamnya. Formasi teleportasi Istana Shen Xiao dapat mencapai wilayah barat secara langsung. Itu gelap gulita di portal tak berujung, dan kekuatan hisap yang sangat kuat membimbing tubuh Yun Xiao jauh. Apa? Tiba-tiba, pupil matanya menyusut, magatama di kedalaman matanya mengembun menjadi rune dan dia melihat ke dalam kegelapan tak berujung di sekitarnya. Di bawah tatapan kekuatan matanya, sepertinya ada benda yang bergerak cepat di kehampaan yang jauh, yang juga diangkut ke depan. Itu kadal raksasa anggrek kuno berkulit perunggu, dikabarkan bahwa ia dapat langsung melintasi kehampaan, dan itu benar, orang-orang di kadal raksasa itu seharusnya berasal dari ras iblis, mereka tidak terlihat lemah dan tampaknya menuju ke arah yang sama denganku. Petik 2. Yun Xiao merenung sejenak, lalu melakukan gerakan mantra dengan satu tangan, aliran cahaya melintas di antara alisnya, dan tablet alam ilahi terbang keluar. Tangannya tiba-tiba mencengkeram ke samping dan segera memutar kekuatan spasial teleportasi, seluruh tubuhnya berubah menjadi petir dan melintas, langsung melepaskan diri dari pengekangan lintasan. Saat berikutnya, itu muncul di tablet alam ilahi, menggunakan tablet jade sebagai kapal perang, ia terbang menuju kadal raksasa anggrek kuno berkulit perunggu. Ada 7 manusia iblis berdiri di atas kadal anggrek kuno berkulit perunggu, beberapa dari mereka duduk bersila, mengatur pernapasan mereka dan memadatkan yuan qi mereka, mereka terlihat hampir sama, jadi mereka jelas berasal dari ras yang sama. Siapa itu? Salah satu dari mereka tiba-tiba berteriak. Kultivasinya adalah yang tertinggi di antara 7, jadi dia segera merasakan seseorang. Ada apa? Wen, kamu terlalu banyak berpikir, ini saluran transmisi, bagaimana mungkin ada Ying Luo? Sebelum iblis lain bisa menyelesaikan kalimatnya, dia dibuat tidak bisa berkata-kata, mulutnya sangat besar sehingga bisa muat semangka, seorang pria muda manusia berdiri di ekor kadal raksasa itu. Dia menghirup udara dingin dan ketakutan karena akalnya, dia berteriak kaget, kamu, siapa kamu? Segera, ketujuh dari mereka terkejut dan menjadi waspada saat mereka menatap Yun Xiao seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Yun Xiao tersenyum dan berkata, jangan gugup, saya hanya sedikit penasaran, dari mana Anda berasal, dan kemana Anda akan pergi? Petik 2. Dan siapa kamu? Wen bertanya dengan suara yang dalam, manusia dan iblis tidak menyerang wilayah satu sama lain, mereka juga tidak pernah ikut campur dalam urusan satu sama lain, saya harap yang mulia akan segera pergi. Dia berbicara dengan sopan dan tidak berani gegabah karena dia tidak bisa merasakan aura apapun dari orang di depannya, selain itu,
dia telah muncul di tempat yang begitu aneh, jelas bahwa kekuatannya tak terduga dan dia tidak berani menyinggung perasaannya. Aku akan segera pergi setelah kamu menyelesaikan keraguanku, kata Yun Xiao, kalau tidak, aku hanya bisa mengikutimu untuk melihatnya. Ekspresi ketujuh orang itu berubah drastis. Perjalanan mereka kali ini sangat rahasia, dan misi mereka sangat penting. Mereka tidak bisa membuat kesalahan sedikit pun. Jika mereka menjadi sasaran orang ini, itu akan menjadi masalah besar. Saya harap Anda tidak ikut campur dalam urusan orang lain, atau jangan salahkan kami karena tidak sopan, kata Wen sekali lagi dengan suara yang dalam. Kadal monitor berkulit perunggu ini tidak hanya monster-monster tingkat 9, tetapi juga memiliki darah langka kuno, kekuatannya di atas kita bertujuh. Dia tidak berani bergerak, dia hanya berharap pihak lain akan mengukur kekuatan mereka dan mundur sendiri. Namun sayangnya, semuanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Manusia itu tidak peduli sama sekali dan berkata, maksudmu kamu akan bertarung. Ketujuh iblis itu semua memiliki kemarahan di wajah mereka, meskipun mereka tahu bahwa pihak lain kuat, mereka masih sulit diatur. Yao Wen berkata dengan dingin, jangan lupa bahwa ini adalah lorong spasial, bahkan jika kamu bisa mengalahkan kami, apakah kamu bisa bertahan hidup setelah kamu terlempar keluar dari kekuatan teleportasi? Menurutmu bagaimana aku sampai di sini? Yun Xiao tersenyum acuh tak acuh, menurutmu bagaimana aku sampai di sini? Petik 2. Hati ketujuh orang itu bergetar, dan mereka segera menjadi sangat waspada. Beberapa dari mereka bahkan mulai bergerak, menarik diri satu sama lain untuk memudahkan mereka menyerang. Saya tidak tahu persenjataan mendalam apa yang Anda gunakan untuk datang ke sini, katanya lembut, tetapi jika Anda ingin mati bersama, kami bertujuh tidak keberatan menemani Anda. Mati bersama, semua orang melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Sosok Yun Xiao berkedip, dan lampu hijau melintas di punggung kadal raksasa itu. Ketujuh dari mereka gemetar saat pertahanan mereka dipatahkan oleh Thunderbolt yang kuat, dan anggota tubuh serta organ dalam mereka terluka parah dalam sekejap. Puff, puff, suara darah yang dimuntahkan satu demi satu menyebabkan napas ketujuh orang itu langsung melemah. Mereka duduk lumpuh di punggung kadal raksasa itu, mata mereka penuh ketakutan. Dalam keterkejutannya, Yao Wen buru-buru melemparkan segel mantra ke tubuh kadal raksasa itu. Segera, kulit kadal raksasa itu mulai berubah menjadi kuningan merah, dan aura iblisnya meledak. Kadal besar itu perlahan menoleh, matanya semerah darah saat menatap dingin ke arah Yun Xiao. Memang ada darah kuno. Yun Xiao membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan naga kuno yang kuat dan luar biasa. Tidak hanya ketujuh monster yang gemetar, tetapi kadal anggrek kuno berkulit perunggu juga menjerit dan gemetar ketakutan. Yun Xiao menepuk tubuh kadal raksasa itu dan berkata, diam, tidak apa-apa. Tubuh kadal raksasa itu berangsur-angsur stabil, ia menoleh, menarik ki iblisnya dan terus terbang. Tujuh klan iblis tercengang dan benar-benar putus asa. Sekarang, kata Yun Xiao, apakah kalian semua patuh? Petik 2. Bunuh kami jika Anda mau. Yao Wen melemparkan kehati-hatian ke angin dan berkata dengan dingin, tidak mungkin bagi kita untuk mengungkapkan informasi apapun. Orang-orang lain semua memiliki ekspresi yang rumit, beberapa bertekad, beberapa putus asa, dan beberapa bahkan memiliki mata yang berkedip-kedip, seolah-olah mereka memohon belas kasihan. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu, tuan muda ini juga tidak punya waktu. Jari-jari Yun Xiao seperti cakar saat dia mencakar ke udara, dan cincin cahaya menyebar. Tubuh Yao Wen langsung terangkat dan gemetar hebat di udara, ingatannya dicari secara paksa, dan dia mengerang menyakitkan saat darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Sesaat kemudian, tubuhnya terlempar dengan keras ke punggung kadal itu, anggota tubuhnya bergerak-gerak, mulutnya berbusa, dan matanya berangsur-angsur kehilangan cahayanya. Tuan Wen, Tuan Wen. 6 orang lainnya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, mereka terkejut dan takut, marah dan sedih, tetapi mereka tidak berdaya. Wajah Yun Xiao ditutupi dengan lapisan es saat dia menatap tubuh Yao Wen, kemudian, dia membuat gerakan meraih di udara, dan tas penyimpanan dari tubuh Yao Wen terbang dan jatuh ke tangannya. Tidak bagus, itu benda itu. Monster lainnya terkejut, dia tidak peduli dan langsung bergegas, dia berteriak, kembalikan barang-barangku. Bahkan tanpa melihat, Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan tangan kirinya dan menamparnya. Ledakan.
Iblis itu langsung hancur berkeping-keping dan tersebar ke dalam kehampaan tak berujung, tidak meninggalkan jejak. Meskipun 5 orang yang tersisa juga ingin menyerbu ke depan, pemandangan tragis di depan mereka seperti air dingin yang dituangkan ke tubuh mereka, kaki mereka membeku, dan mereka tidak bisa bergerak. Yun Xiao terus melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya dan mengetuk tas penyimpanan, berkas cahaya keemasan terbang dan tersebar seperti ular. Wajah kelima orang itu menjadi pucat, dan mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Jika mereka kehilangan benda ini, mereka pasti akan mati ketika mereka kembali. Setelah beberapa saat, cahaya keemasan berangsur-angsur menghilang. Untuk berpikir bahwa ada batasan yang sangat indah pada tas penyimpanan sampah. Dengan cibiran di wajahnya, Yun Xiao mengepalkan tinjunya, dan tas penyimpanan meledak dengan keras, memperlihatkan slip giok emas yang perlahan jatuh ke telapak tangannya. Saat telapak tangannya menyentuh slip jade, seolah-olah dia telah tersengat listrik dan busur cahaya redup memantul. Dia mengerutkan kening, 3 formasi bulat kecil muncul di slip jade dan menghilang dalam sekejap. Ada juga segel pembatas yang kuat pada slip golden jade. Yun Xiao merenung sejenak dan mulai mengamati dengan cermat. 3 formasi pada slip jade disegel dengan 3 kekuatan berbeda. Jika seseorang tidak bisa menghancurkan semuanya, seluruh slip jade akan hancur seketika jika ada kesalahan sekecil apapun. Wajah 5 orang lainnya semuanya pucat, dan mereka saling memandang. Salah satu dari mereka mengumpulkan keberaniannya dan diam-diam menggerakkan tubuhnya. Cahaya dingin tiba-tiba melintas dan dia menebas secara horizontal dengan pedangnya. Bagaimanapun, kehilangan gulungan giok berarti kematian. Merebut gulungan giok mungkin memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. 4 lainnya juga langsung meningkatkan kekuatan mereka secara ekstrim dan bergegas maju. Misi mereka adalah mengawal slip jade. Jika mereka menghadapi bahaya, mereka harus menghancurkan slip giok sekaligus. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan tiba-tiba mencari jiwa mereka dan menemukan slip giok. Yun Xiao bahkan tidak mengangkat kepalanya, dia hanya sedikit mengernyit, dan tatapan membunuh melintas di matanya. Ledakan. Seberkas pedang Qi menyerang, dan iblis yang menyerang langsung meledak. Pedang Qi menyebar dan memotong orang lain yang mengikuti dari belakang menjadi 2 bagian. Akhirnya, ketiga iblis itu tiba-tiba berhenti. Mereka sangat ketakutan sehingga tubuh mereka gemetar dan keringat dingin menetes di tubuh mereka. Mereka hampir menangis. Yun Xiao terus mempelajari slip jade dengan kepala menunduk, sama sekali mengabaikannya. Ketiga iblis itu akhirnya mengerti bahwa mereka sama tidak pentingnya dengan semut di mata pihak lain. Waktu teleportasi perlahan berlalu dan mereka akan mencapai akhir. Ketiga iblis itu benar-benar putus asa, mata mereka kosong dan tak bernyawa saat mereka duduk di tanah. Tiba-tiba, pupil Yun Xiao menyempit, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, dan dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang mengejarnya. Salah satu anggota klan iblis tiba-tiba berdiri dengan mata terbuka lebar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu. Dia berteriak dalam kegembiraan, "Tuan Z." 2 iblis lainnya gemetar seolah-olah mereka telah melihat juru selamat mereka. Mereka juga buru-buru berdiri dan berteriak. 3 siluet muncul di terowongan di depan, dan mereka langsung terbang di udara. Pemimpin kelompok itu bersandar di singgasana dan memejamkan mata untuk beristirahat. 2 pria iblis di belakangnya tanpa ekspresi saat mereka menyilangkan tangan di depan dada mereka. Tiba-tiba, mereka membuka mata mereka. Slip giok. Slip giok apa? Mata pria iblis itu berbinar saat dia menatap barang di tangan Yun Xiao dan berteriak, "Gulungan emas Kaisar Iblis." Saat dia selesai berbicara, dia bergegas dari tahta, dan 2 pria di belakangnya menghilang. Mereka bertiga mendarat di kadal anggrek kuno berkulit perunggu dalam sekejap dan menatap Yun Xiao dengan dingin. Pemimpinnya, Yao Ze, mengulurkan tangannya dan berteriak, "Serahkan slip emas Kaisar Iblis." Mata Yun Xiao dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berkata, "Transendensi ilahi. Kamu cukup kuat, siapa kamu?" "Tidak sopan," Yao Ze berteriak. Dengan sekejap, dia muncul di depan Yun Xiao tanpa peringatan apapun dan meraih slip emas. Jari-jarinya yang seperti giok tiba-tiba menjadi seperti cabang yang layu. Dengan genggaman, slip emas berubah menjadi sinar emas yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar seperti bubuk. Sama seperti slip giok, sosok Yun Xiao berubah menjadi bintik-bintik cahaya neon dan menghilang dari biawak berkulit perunggu.
Apa? Ekspresi Yao Ze berubah seketika, pihak lain pasti luar biasa untuk bisa melarikan diri tepat di depannya. Dia membuat segel tangan dengan kedua tangan dan bergerak di punggung kadal anggrek kuno berkulit perunggu, seluruh gerakan tubuhnya adalah satu. Rune terus terbang keluar dari tubuhnya, dan lampu hijau di telapak tangannya seperti piring giok, dia berteriak dan menyerang ke dalam kehampaan. Sebuah formasi besar muncul di langit, dan cahayanya menerangi radius 10.000 kaki. Sosok Yun Xiao terungkap di bawah cahaya biru. Ini, pergi ke neraka. Mati. Yao Ze berteriak saat tangannya terus berputar di udara, lampu hijau menyusut dengan keras dan menekan Yun Xiao. Pada saat ini, cahaya terang muncul di depannya, semakin besar, itu adalah koordinat tujuan teleportasi. Yun Xiao merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terjebak untuk menempel, lampu hijau ditarik, dan tiba-tiba, bintik-bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam, semuanya menembak ke arahnya. Tidak hanya energi seperti pasta menempel di seluruh tubuhnya, tetapi juga membuatnya sulit untuk mengedarkan energi elemennya. Seni suci dari piring giok hijau ini tampaknya memiliki efek domain dunia, yang dapat menekan kekuatan lawan. Yun Xiao merentangkan jari-jarinya lebar-lebar, dan rune iblis menyebar ke seluruh lengannya, sebuah pedang putih kecil muncul di telapak tangannya, perlahan terbakar seperti teratai. Jian Ge, suara acuh tak acuh dan tanpa emosi terdengar, dan nyala api di telapak tangan Yun Xiao berkedip. Hati Yao Ze bergetar tanpa alasan, dan pupil matanya menyusut. Ledakan, nyala api meledak seperti teratai, melahap semua lampu hijau, cahaya putih semakin besar, tumpang tindih dengan pintu keluar lorong. Kadal anggrek kuno berkulit perunggu bergegas keluar dari terowongan dan muncul di bawah langit biru. Indra ilahi Yao Ze telah terkunci pada Yun Xiao sepanjang waktu, saat lampu hijau dihancurkan, Yun Xiao berubah menjadi seberkas cahaya dan hendak pergi, dia menyusulnya dan berteriak, terlalu sulit untuk pergi. Dia menggenggam tangannya di depannya, dan kecapi jatuh ke pelukannya, saat dia memetiknya dengan 10 jarinya, senar yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi lampu hijau yang berkedip di udara, seperti penjara padat yang menjebak lampu pelarian Yun Xiao. Kemudian, saat kecapi dimainkan, bilah yang tak terhitung jumlahnya dikirim terbang bersama dengan gelombang suara, mereka seperti gerimis meriam es, jatuh di seluruh langit. Yun Xiao keluar dari seberkas cahaya dan mengepalkan tinjunya, tubuhnya berubah menjadi keemasan saat dia melemparkan pukulan. Bayangan tinju emas melintasi langit, menciptakan riak yang tak terhitung jumlahnya di udara dan menghancurkan semua bilahnya. Bahkan untaian cahaya hijau mulai bergetar, seolah-olah akan putus kapan saja. Pada saat ini, masih ada sekelompok besar orang di tempat mereka muncul, mereka semua mendongak dengan ngeri, tidak mengerti mengapa orang-orang ini mulai berkelahi segera setelah mereka keluar dari lorong. Beberapa praktisi seni bela diri kuno manusia bahkan lebih terkejut, salah satu dari mereka berseru, "Tuan Ze, mengapa Anda kembali lagi? Cepat, hentikan orang ini." Yao Ze berteriak. Dua ahli iblis di belakangnya juga bergerak pada saat yang sama, mereka terbang dari sisi kiri dan kanan, dan sosok mereka menembus jaring cahaya dan diam-diam muncul di sebelah Yun Xiao, kemudian, dua kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba meledak. "Kamu mencari kematian." Mata Yun Xiao berkedip dengan keganasan saat dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya dan menekan telapak tangan kirinya ke bawah, tiba-tiba, niat pedang meledak dari tubuhnya, dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Pembangkit tenaga listrik manusia terkejut, dalam menghadapi konfrontasi yang begitu kuat, aura saja sudah cukup untuk membuat mereka merasa terintimidasi. Alih-alih maju, praktisi seni bela diri kuno manusia mundur 1000 kaki jauhnya dalam sekejap. Bentuk pedang tajam muncul di sekitar Yun Xiao, memancarkan kehendak pedang yang sangat ganas dari energi bintang, saat berdengung dan bergetar, kehendak tak terbatas dari gunung dan sungai spiritual datang. Puncak 1000 kali lipat, bum bum bum, gelombang kekuatan meledak dari pedang, dan seluruh penjara siter langsung hancur. Di bawah serangan bersama, kedua iblis itu segera merasakan telapak tangan mereka mengenai pelat baja dan tersentak kembali. Lengan kedua pria itu tiba-tiba meledak menjadi kabut berdarah, mereka berteriak dan dikirim terbang dengan luka berat. Yao Ze juga terkejut, sangkar senar patah, dan kecapi mengeluarkan suara tergesa-gesa, darah menetes dari ujung jarinya.
Setelah serangan itu, Yun Xiao menghilang ke langit, tidak meninggalkan jejak. Tuanku, kedua iblis yang terluka parah itu buru-buru berjuang berdiri dan terbang dalam beberapa langkah yang terhuyung-huyung, wajah mereka dipenuhi dengan kengerian. Manusia telah melarikan diri. Salah satu dari mereka berseru kaget. Wajah Yao Ze gelap dan matanya dingin, dia menyimpan kecapi dan berkata, bahkan jika dia tidak lari, aku tidak bisa membuatnya tinggal. Apa? Semua orang terkejut, dan manusia di kejauhan juga terbang dengan tergesa-gesa, mereka semua sangat terkejut ketika mendengar ini. Semua orang sangat menyadari kekuatan Yao Ze, dia adalah seorang ahli hebat yang telah melampaui dunia fana, dia bisa mengamuk di dunia, tetapi dia tidak bisa menghentikan orang itu. Kemudian kekuatan orang itu jelas. Siapa itu? Salah satu pembangkit tenaga listrik manusia bertanya dengan kaget. Transendensi ilahi jelas bukan sosok tanpa nama. Yao Ze juga ingin tahu, dia kembali menatap tiga orang di kadal anggrek kuno berkulit perunggu dengan wajah gelap. Mereka bertiga tercengang, dan benar-benar membatu. Setelah berkecil hati, di bawah tatapan bertanya semua orang, salah satu dari mereka menjelaskan seluruh masalah secara rinci, tidak meninggalkan satu detail pun. Ekspresi Yao Ze menjadi lebih jelek saat dia mendengar ini, dia berbalik dan berkata dengan wajah dingin, kalian semua telah mengorbankan dirimu, bagaimana kalian bertiga masih memiliki wajah untuk terus hidup di dunia ini? Mereka bertiga gemetar dan saling memandang dengan wajah pucat, kemudian, mereka mengangkat tangan dan menepuk bagian atas kepala mereka. Tiba-tiba, tiga kepala meledak pada saat yang sama, dan tiga mayat jatuh dari tubuh kadal raksasa itu, mereka terbaring lemas di tanah, tertutup otak, hati, dan darah. Ini berarti kita kebetulan bertemu dengannya. Iblis di belakangnya berseru, maka lebih sulit lagi untuk mengetahui latar belakang orang ini. Pada saat ini, ekspresi manusia tidak jauh lebih baik, seorang lelaki tua dengan wajah merah dan rambut putih melangkah maju dan berkata, orang itu masih sangat muda dan memiliki kekuatan ilahi, jadi tidak sulit untuk mengetahuinya, saya bahkan punya ide saat ini, tapi saya harap tidak seperti itu, atau kita akan berada dalam masalah besar. Murid Yao Ze berkontraksi saat dia bertanya, Penatua Zi Taiking, siapa yang kamu tebak? Orang tua itu tampak khawatir dan berkata sambil membelai janggutnya, pemuda yang menjadi pembicaraan kota baru-baru ini, orang yang dikatakan sebagai reinkarnasi dari penguasa bela diri Van Kuiser, Gu Feiyang, dia satu-satunya yang bisa mencapai alam transendensi ilahi di usia yang begitu muda. Reinkarnasi dari penguasa bela diri Van Kuiser, Gu Feiyang. Yao Ze bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresi rakyat lainnya berubah drastis. Secara khusus, orang-orang dari umat manusia di belakang Zi Taiking semuanya memiliki ekspresi panik. Yao Ze sepertinya tenggelam dalam pikirannya, kamu berbicara tentang pria tercela yang menggunakan trik untuk mengalahkan Tuan Ai klan saya dalam seni ramalan. Itu dia menempati peringkat ketiga di antara 10 penguasa bela diri bergelar, kata Zi Taiking, prestasinya dalam seni bela diri jauh di atas jalur seni, saya tidak menyangka bahwa dia akan memiliki kekuatan kehidupan sebelumnya di usia yang begitu muda dalam reinkarnasi ini benar-benar menakutkan. Zi Taiking tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Sangat tidak bisa diandalkan. Filsuf Yao mencibir, saya mungkin percaya pada kebangkitan, tetapi reinkarnasi terlalu tidak masuk akal, bagaimana mungkin? Apakah hanya itu yang bisa kalian lakukan manusia? Petik 2. Zi Taiking mengerutkan kening dan berkata, aku juga tidak terlalu percaya ini, namun, seluruh dunia telah dihebohkan dengan berita ini, ada banyak versinya, ada yang mengatakan bahwa itu adalah reinkarnasi Gu Feiyang, ada yang mengatakan bahwa itu adalah murid atau putranya, dan ada yang mengatakan bahwa Gu Feiyang telah berhasil mengambil alih janin bawaan. Teori-teori ini dapat diandalkan, kata filsuf Yao, tapi tidak peduli apa, saya masih sangat curiga bahwa orang ini memiliki sesuatu yang dapat mengubah usia tulangnya untuk dapat mencapai transendensi ilahi pada usia ini, saya tidak peduli dengan identitasnya, tetapi orang ini memiliki slip emas Kaisar Iblis, aku harus mendapatkannya kembali. Apa? Slip emas Kaisar Iblis? Zi Taiking terkejut, mungkinkah Zhen? Itu benar, Yao Ze mengangguk beberapa hari yang lalu, Kaisar Iblis mengirimi saya pesan dan menyebutkan masalah ini, saya tidak berpikir bahwa akan ada masalah sebesar itu. Zi Taiking tampak bingung dan buru-buru berkata,
apa yang tertulis di slip emas. Jangan khawatir, filsuf Yao meliriknya, Tuan Kaisar Iblis memberitahuku bahwa ada 3 lapis segel bulan di slip emas, tidak mungkin bagi orang itu untuk mematahkannya. Apa itu pembatasan Triple Moon? Zi Taiking bertanya, tertegun. Anda tidak perlu tahu itu, tuanku, singkatnya, orang itu pasti tidak akan bisa membukanya. Filsuf Yao tertawa, namun, slip emas Kaisar Iblis sangat penting, dan akan terlalu memalukan untuk kehilangannya, kita harus mendapatkannya kembali. Zi Taiking sangat marah, tetapi dia tidak ingin menunjukkannya, dia hanya berkata dengan dingin, tidak peduli siapa orang itu, statusnya tidak rendah, saya khawatir berita tentang kemunculan Darren di sini akan tersebar. Mata Yao Ze menyipit saat dia menatapnya dan berkata dengan dingin, oleh karena itu, yang terpenting sekarang adalah menemukan orang itu dan kemudian menghindari masalah di masa depan. Zi Taiking gemetar di bawah tatapannya dan mundur beberapa langkah di bawah tekanan auranya yang sombong, dia marah tetapi tidak berani mengatakan apa-apa, dia hanya bisa menelan amarahnya dan berkata, baiklah, aku akan segera mengirim orang untuk mencari, begitu ada berita, aku akan segera memberitahu Milord, lagi pula, tidak ada seorang pun di seluruh 1000 gunung prefektur yang bisa menjatuhkan ahli transendensi ilahi. Baiklah, kata Yao Ze setelah berpikir, karena ada perubahan, aku akan tinggal di sini. Sekelompok orang berdiskusi sebentar lagi sebelum mereka pergi. Pikiran Zi Taiking penuh dengan pikiran saat dia buru-buru terbang ke suatu arah. Di kejauhan, cahaya hijau samar berkedip-kedip di langit, dan Yun Xiao muncul 1000 kaki di belakang Zi Taiking, mengikutinya dengan cermat, tetapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Keduanya terbang lebih dari 10 mil ke utara, di atas pegunungan, mereka samar-samar bisa melihat serangkaian istana. Zi Taiking tiba-tiba jatuh dan terus membuat segel tangan, cahaya 5 warna muncul di gunung, sosoknya menghilang dan terbang ke gunung. Yun Xiao mengikuti mereka dengan tenang, tetapi dia terhalang oleh cahaya dan merasa sulit untuk bergerak maju. Itu sebenarnya formasi pelindung gunung atribut kayu, ini menyelamatkan saya dari banyak masalah, jika tidak, saya hanya bisa menerobos dengan paksa, yang pasti akan membunyikan alarm, tapi sekarang, saya tidak perlu khawatir. Saat Yun Xiao bergumam pada dirinya sendiri, tubuhnya berubah menjadi sambaran petir dan menjadi semakin redup, perlahan-lahan bergabung menjadi cahaya susunan 5 warna dan menembusnya. Setelah itu, lapisan petir perlahan berkumpul di bawah cahaya formasi dan berubah menjadi tubuh aslinya, dia menghilang ke langit dalam sekejap. Pada saat berikutnya, Yun Xiao muncul di koridor di deretan istana, Zi Taiking sedang berjalan di depannya dengan tergesa-gesa, wajahnya segelap air. Yun Xiao mengikutinya dengan tenang, dia telah mengunci indera ilahinya pada Zi Taiking, dan tidak ada yang bisa lolos dari telapak tangannya. Zi Taiking tampak sedikit panik dan ragu-ragu, dia berjalan bolak-balik di koridor untuk waktu yang lama sebelum dia sepertinya telah mengambil keputusan, dia tiba-tiba mengangkat tinjunya dan membantingnya di tangannya, lalu berbalik dan berjalan ke satu arah. Sesaat kemudian, dia berjalan ke halaman yang biasa-biasa saja dan berdiri di sudut, kemudian, dia mulai bergerak dalam pola teratur, mencocokkan segel tangannya pada saat yang sama. Segera, seberkas cahaya naik di halaman, memperlihatkan sebuah lorong. Dia buru-buru masuk. Yun Xiao sedikit mengernyit, dia tidak berani mencari dengan indera ilahinya di area yang luas di prefektur 1000 pegunungan, tetapi dia telah menyelidiki bagian itu dengan indera ilahi secara langsung, dan menemukan bahwa ada dunia yang sama sekali baru di dalamnya. Karena penasaran, dia mengikutinya ke bawah. Benar-benar ada lorong surgawi di bawah, langsung membuka area radius beberapa kilometer, dan bau menyengat menyerang hidungnya dari dalam, membuatnya ingin muntah. Yun Xiao baru menyadari apa yang sedang terjadi ketika dia melihat noda darah gelap di seluruh tanah, itu adalah bau darah, tetapi telah menumpuk selama bertahun-tahun, membuatnya sedikit aneh, ada rasa asam dalam darah, dan perutnya bergejolak. Zi Taiking berjalan ke ujung lorong, ada banyak pilar di tengahnya, beberapa berkas cahaya melesat keluar dari tangannya dan mengenai pilar-pilar secara langsung, segera menyulut api. Pilar-pilar api tampaknya diatur ke arah tertentu, dan ada berbagai macam formasi di bawahnya, itu jelas sebuah formasi. Zi Taiking berjalan ke formasi dan menghantam tanah dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, suara gemuruh datang dari tanah, dan seluruh tanah mulai bergetar.
Zi Taiking kaget, sebuah cahaya melintas di tangannya, dan botol giok muncul, dia membuka tutupnya dan menuangkannya ke tanah. Darah segar mengalir keluar dari botol dan jatuh ke tanah, memungkinkan bumi menyerapnya, gemetar berangsur-angsur melemah. Darah sepertinya tidak ada habisnya, dan telah mengalir selama setengah jam. Mata Yun Xiao berkedip tajam, dia bisa tahu dengan satu bau bahwa itu adalah darah manusia, berapa banyak orang yang harus dia bunuh untuk memiliki begitu banyak darah. Apalagi tempat itu tertutup keropang darah, yang sepertinya sudah lama seperti ini. Setelah sekian lama, suara mendesis datang dari tanah, seperti suara binatang buas. Baru saat itulah Zi Taiking menunjukkan senyuman. Murid Yun Xiao menyempit saat dia melihat ke dalam susunan. Meskipun formasi memiliki kekuatan untuk memblokir indera ilahi, itu tidak bisa menghalangi teknik matanya. Melalui kekuatan formasi, dia bisa melihat bahwa ada ruang yang sangat kecil di bawahnya, seperti kolam yang dipenuhi darah yang merembes dari segala arah. Di tengah kolam, seekor monster yang tertutup sisik duduk bersila. Setelah diperiksa lebih dekat, benda itu bukanlah monster, tetapi anggota klan iblis, hanya dalam keadaan yang lebih mirip binatang buas. Darah di sekitarnya bergejolak dan melonjak ke tubuh iblis. Bersambung.